Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ratna Amelia Sari dengan NIM 2402101256. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas pengantar filsafat ilmu, yaitu mempresentasikan PowerPoint, dan saya memilih artikel dengan judul The Soul is Distinct from the Body by Avicenna or Ibnu Sina. Jadi, topik ini membahas pandangan filsuf muslim terkenal Avicenna tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Dalam pandangannya, jiwa bukan bagian dari tubuh dan memiliki eksistensi yang terpisah dan mandiri. Gagasan ini berakar dari eksperimen pemikiran terkenal yang disebut The Flying or Floating Man. So, what is the soul and the body? Dalam pandangan filsafat, jiwa dianggap sebagai sumber kesadaran, pikiran, dan identitas seseorang. Tubuh adalah substansi material yang menjadi wadah bagi jiwa untuk berinteraksi dengan dunia. Pertanyaannya, apakah jiwa dan tubuh terpisah? Telah dibahas sejak Plato, Aristoteles, sampai Descartes. Avicenna menegaskan bahwa manusia memiliki kesadaran yang tidak selalu tergantung pada tubuh, yang artinya jiwa dapat menyadari dirinya tanpa bantuan indera fisik. Hal ini menjadi dasar argumennya bahwa jiwa adalah sesuatu yang berbeda dari tubuh. Selanjutnya, the philosophical problem. Jadi, kita dapat menanyakan beberapa hal mengenai philosophical problem, yaitu, is the soul part of the body or separate from it? Can consciousness exist without physical organs? What is the nature of self-awareness? Jadi, permasalahan utama yang dikaji Avicenna adalah apakah kesadaran diri manusia dapat eksis tanpa tubuh. Jadi jika jiwa hanyalah fungsi tubuh, maka ketika tubuh berhenti, kesadaran juga lenyap. Namun, jika jiwa adalah substansi terpisah, maka ia bisa tetap ada walau tubuh mati. Avicenna berpendapat bahwa kesadaran diri tidak berasal dari indera manusia dapat menyadari dirinya tanpa melihat, mendengar, atau menyentuh apapun. Kesadaran ini adalah bukti bahwa jiwa memiliki eksistensi tersendiri. Next, the floating man thought experiment. Imagine a man crate fully formed in the air. He cannot see, cannot touch, cannot hear, and sense his body. Yet, he is still aware that he exists. Eksperimen ini dikenal sebagai the floating man atau manusia melayang. Bayangkan, seseorang yang diciptakan seketika lengkap dan sadar, tetapi tanpa indera. Ia tidak merasakan tubuhnya, tidak mendengar, tidak melihat. Meskipun begitu, ia akan tetap menyadari dirinya ada. Avicenna menegaskan, karena ia sadar akan keberadaannya, meski tidak tahu tentang tubuhnya. Berarti, kesadaran diri atau jiwa tidak tergantung pada tubuh. Jiwa itu nyata dan terpisah dari materi fisik. Selanjutnya, the soul as independent substance. The soul is not a material body, is a self-aware immaterial substance. It uses the body but is not identical with it. Menurut Avicenna, jiwa memiliki dua sifat utama. Yang pertama, kesadaran diri dan non-materialitis. Jadi, kesadaran diri ini, ia mengetahui dirinya tanpa alat indera. Kalau non-materialitas, ia tidak memiliki bentuk fisik atau ruang.
Jiwa itu menggunakan tubuh sebagai instrumen untuk berinteraksi, namun bukan bagian dari tubuh itu sendiri. Oleh karena itu, ketika tubuh rusak atau mati, jiwa tetap bisa eksis tanpa terpisah. Inilah inti argumen the soul is distinct from the body. Selanjutnya, implication of the theory. Jadi, di sini menjelaskan bahwa self-identity beyond physical from and connects philosophy with religion and ethics. Jadi karena jiwa bersifat terpisah dan tidak bergantung pada tubuh, maka jiwa bisa tetap hidup setelah kematian fisik. Hal ini mendukung kepercayaan tentang kehidupan setelah mati atau afterlife dan tanggung jawab moral manusia. Selain itu, teori ini menjelaskan identitas pribadi. Seseorang tetaplah dirinya sendiri, bukan karena tubuhnya. Jadi, bagi Avicenna, pemahaman ini juga menegaskan bahwa hubungan antara filsafat dan iman bahwa akal dapat membuktikan kepribadian jiwa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, Avicenna berpendapat bahwa jiwa dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda. Melalui eksperimen Floating Man, ia menunjukkan bahwa kesadaran diri tidak membutuhkan tubuh untuk ada. Pandangannya memberikan dasar filosofis bagi gagasan tentang kehidupan setelah mati dan menjelaskan identitas manusia yang melampaui fisik. Meskipun menghadapi banyak kritik, pemikiran Avicenna tetap menjadi referensi penting dalam filsafat pikiran, teologi, dan kajian spiritual hingga masa kini. Itu tadi adalah presentasi artikel dengan judul The Soul is Distinct from the Body. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.